Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita beralih ke informasi seputar pilkada pemirsa. Janji dan janji selalu terucap saat calon gubernur menemui warga saat berkunjung ke kota Salatiga. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong agar menembus pasar internasional. Sementara calon gubernur Banten Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mendatangi pabrik rokok dan bertemu purnawirawan TNI di Batang, Jawa Tengah. Cagup nomor urut 1 ini mendengarkan keluhan buruh rokok Batang dan mendapatkan dukungan dari purnawirawan TNI serta warga Batang. Saat berkampanye di Kampung Singkong Ledok, Kota Salatiga, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, berjanji akan membantu meningkatkan potensi olahan singkong menembus pasar internasional. Sejumlah artis hadir dalam apel akbar relawan pendukung Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pandeglang, Banten. Relawan Andra Soni yang merupakan sosok sederhana. Saat melakukan belusukan ke kawasan Solear, calon Bupati Tangerang, Meisyal Rashid yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau Kimples menjanjikan membantu warga dalam mencari kerja. Langkah yang akan dilakukan membuka pendidikan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan mempermudah izin investasi. Calon Gubernur Banten Airin Rahmidiani menghadiri konsolidasi relawan Himpunan Taruna Muda Kopi Hitam di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Di hadapan ratusan relawan, Airin berjanji akan membantu permodalan bagi pelaku UMKM muda. Dari Banten dan Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ di Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pramono dengan Zainuddin MZ sempat dekat dalam organisasi sayap PDIP Baitul Muslimin. Calon gubernur Jakarta dari Partai PD Perjuangan Pramono Anung Rabu pagi mendatangi makam Kiai Haji Zainuddin MZ yang dikenal sebagai Kiai Sejuta Umat. Selain untuk mendoakan almarhum, kehadiran Pramono juga telah mendapatkan dukungan dari keluarga Zainuddin MZ. Pramono mengungkapkan bahwa dirinya dengan Zainuddin MZ sama-sama mendirikan organisasi sayap PDIP Baitul Muslimin dengan beberapa tokoh lainnya seperti Said Akil dan Profesor Din Syamsuddin. Zainuddin MZ juga dinilai telah berikan banyak jasa bagi PDIP. Bapak Dr. Insinyur Haji Pramono Anung dan Bapak Haji Rano Karno. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di kawasan Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya ke kawasan yang kerap dilanda banjir ini, Sang Bang Dul menerima banyak aspirasi dari warga, khususnya penanganan terkait dengan banjir. Calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno alias Bang Dul bersosialisasi dan menerima banyak aspirasi dari warga di Gang Langgar 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terutama untuk mengatasi masalah banjir. Menurutnya permasalahan banjir memang sangat klasik dan juga akrab di telinga warga Jakarta. Tentunya hal tersebut harus segera diatasi dengan normalisasi aliran kali, diperbanyak pompa air. Selain banjir, permasalahan juga kebakaran di pemukiman padat penduduk menjadi prioritas pasangan nomor urut 3 ini. Ma, ini udah mulai nih. Ini yang dibilang kamu kalau nggak dijaga sama Jumantik, masyarakat DKJ. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Selasa malam bersilaturahmi ke kediaman tokoh Betawi Zainuddin atau yang akrab disapa Haji Oding. Ridwan Kamil berdiskusi terkait dengan pelestarian budaya Betawi. Acara yang diadakan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai etnis di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Haji Oding menyampaikan pada Ridwan Kamil bahwa budaya merupakan akar bagi suatu bangsa. Ridwan Kamil juga menyatakan akan membentuk lembaga adat dan budaya Betawi.
pelestarian situs-situs hingga arsitektur khas Betawi juga akan menjadi perhatiannya. Memahami bahwa program Ridho ini ternyata sangat ditunggu-tunggu, ya, khususnya kalau dari Pak Haji Oding bagaimana kebudayaan menjadi wajah utama. Nasihat beliau adalah budaya itu seperti akar, budaya kuat, bangsa kuat, budaya lemah, bangsa juga lemah. Maka kita kan ada program Gerbang Betawi, ya, saya sudah sering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi, ya, kita akan perdakan di tahun 2025 secepatnya. Setelah itu menjadi dasar pembangunan budaya Betawi. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana memastikan internet gratis untuk warga Jakarta sangat bisa dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut dikatakan Kun saat bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII membahas internet gratis untuk warga Jakarta. Kun mengatakan layanan internet gratis berstatus megabyte per second untuk warga Jakarta sangat mungkin dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Ini pun dikarenakan 80% instalasi internet sudah terpasang di pemukiman. Internet gratis juga hak seluruh warga untuk mendapatkan informasi. Soal lebih lanjut soal win-win solution, nggak ada yang dirugikan, ya. Dan bagi kami, kita menginginkan bahwa Jakarta ini akan menjadi kota peradaban. Untuk itu tadi unsur kesetaraan itu menjadi penting. Nah, dengan kita memberikan ini, kita mengharapkan tadi, ya, ekonomi itu akan menjadi meningkat, ya. Koneksi internet 1% bisa meningkatkan ekonomi 3%. Berikut informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang menelan anggaran negara hingga 2,7 triliun rupiah. Bendungan yang dibangun sejak 2017 dengan luas genangan 298 hektar ini bisa menampung 45 juta meter kubik air. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan air merupakan hal yang sangat vital bagi warga. Dengan adanya bendungan ini, masyarakat NTT bisa menanam padi, singkong, hingga jagung. Presiden Jokowi berharap bendungan ini dapat bermanfaat bagi kemakmuran rakyat di Nusa Tenggara Timur. Air merupakan barang yang sangat vital yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di NTT. Air begitu sangat pentingnya, sangat vital. Karena dengan air kita bisa menanam padi. Karena dengan air kita bisa menanam singkong. Karena dengan air kita bisa menanam jagung. Utamanya sekali lagi di NTT. Kunci kemakmuran di NTT adalah air. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Perhubungan memastikan pengenaan tarif subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK batal dilakukan. Konsep tersebut masih menjadi kajian oleh Kementerian Perhubungan. Apakah dapat digunakan di masa mendatang? Kementerian Perhubungan memastikan pengenaan tarif subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK batal dilakukan. Pengenaan tarif subsidi KRL berbasis NIK masih menjadi kajian. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal, pembatalan tersebut agar tidak menambah beban biaya masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Rizal mengakui rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi bagi masyarakat mampu dan mengalihkan bantuan tersebut kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masih kita kaji, ya, manfaatnya daripada keberuntungan kalau kita menggunakan sistem NIK. Jadi kita masih kaji, kita belum melakukan pelaksanaan itu seperti apa, karena masih ada tools yang harus kita siapkan di dalam pemberlakuan kalau kita menggunakan NIK. NIK itu kita siapkan bagaimana ke depan itu untuk mempermudah layanan ke depan itu, tapi itu masih kita kaji.
Kementerian berharap pengenaan tarif subsidi KRL berbasis NIK mampu menciptakan subsidi yang lebih adil dan efektif dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sido malam hari ini, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Nata Arman, wakil tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.